tinggi kita hadirkan lagi narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ismet Qodar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permana. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin karena sudah agak lama ya Pak, terakhir diundang, bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Oh ini siapa sih? Kepala seksinya kali ini yang diundang jarang-jarang. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih sebelumnya telah memberi kesempatan saya untuk menjadi narasumber pada Instagram kali ini. Sebelumnya saya coba memperkenalkan diri, saya Ismet Qodar, baru bergabung di Tanjung Priok ini sejak Agustus 2021. Jadi efektif 1 tahun 2 bulan saya menjabat sebagai Kepala Seksi PIBK, Pemberitahuan Imur Barang Khusus, yang menangani barang pindahan dan konsolidasi TKI dahulu ya. Kedepannya nanti akan ada perubahan sesuai arahan dari Pak Dirjen. TKI ini harus pakai barang kiriman sesuai PMK 199 tahun 2019. Saya pikir itu perkenalan saya sementara dulu, Pak Permana, silakan. Siap, terima kasih banyak. Coba sudah sempat dibocorkan ke depan akan menjadi barang kiriman seperti itu Pak? Betul Pak Permana, sesuai arahan Pak Dirjen, ada surat dari Pak Dirjen kepada seluruh kantor Bea Cukai untuk menerapkan barang kiriman terhadap pelayanan impor PMI atau TKI seperti itu. PMI kalau dipanjangkan apa nih Pak singkatannya PMI? PMI ini Pekerja Migran Indonesia. Jadi kalau dulu BP2 TKI, sejak berubah nomenklaturnya menjadi BP2MI, kita pun mengikuti nomenklatur itu. BP2 ini berarti Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Jadi sekarang TKI berubah menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Baik, karena tadi sekarang sudah PMI ya Pak? Iya, betul. Tadi Bapak sempat menyinggung sebelum mungkin barang konsolidasi ya Pak ya, kemudian betul, akan diubah menjadi barang kiriman. Nah itu sebetulnya perbedaan yang paling mendasar antara barang konsolidasi atau barang pindahan dengan barang itu, perbedaannya di mana Pak? Jadi sejujurnya barang konsolidasi PMI itu belum diatur di Peraturan Bea dan Cukai. Itu lebih kepada respon dari DJBC terhadap animo barang-barang PMI. Tapi karena belum ada aturannya, masing-masing kantor berbeda manajemennya, berbeda manajemen risikonya. Nah, dengan adanya perbedaan itu, Pak Dirjen lalu menerbitkan arahan supaya disamakan untuk sementara dengan anggapan seperti barang kiriman PMK 199 tadi. Jadi kalau dulu kenapa nggak ada aturannya? Karena barang konsolidasi itu adalah campuran antara barang pindahan dan barang kiriman. Definisi barang kiriman itu berarti pengirimnya ada di luar negeri. Kalau barang pindahan berarti orangnya ikut dengan barangnya. Nah, konsolidasi yang kemarin itu orangnya tetap di tempat kerja di luar negeri. Lalu kirim ke sini. Itu. Jadi mix antara barang kiriman dan pindahan itulah sehingga aturannya belum ada. Dan baru akan disusun awal tahun depan kemungkinan khusus peraturan Menteri Keuangan terkait untuk barang PMI. Itu info yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini terkait rencana itu. PMI ya Pak? Iya. Terima kasih banyak update-nya Pak Ismet. Mungkin kita bisa bedah detail ya Pak. Kalau nantinya pada saat berlaku itu persyaratannya yang harus dipenuhi oleh pekerja migran Indonesia supaya itu bisa dikategorikan barang kiriman itu kira-kira apa aja Pak? Sesuai dengan aturan barang kiriman di
PMK 199 2019 itu ada 3 golongan harga. Golongan pertama itu adalah di bawah $3, itu bebas. Lalu $3 sampai 1.500 itu bayar. Lalu di atas 1.500. Nah, di atas 500 ini dokumennya beda dengan yang tadi, yang antara 1.500 dan $3 dan di bawah $3. $3 dan 1.500 itu pakai CN, consignment note. Untuk di atas $1.500 memakai PIBK atau PIB. Nah, konteks surat dirjen itu hanya untuk menangani barang PMI. Jadi, peraturan yang nanti akan disusun benar-benar murni PMI, bukan seperti barang kiriman umumnya yang di bandara. Seperti apa yang bisa beli di Lazada, beli di Amazon.com. Ini beda. PMI yang nanti akan disusun adalah hanya murni buat PMI. Artinya kemungkinan nanti hanya ada kategori di bawah $3 sama di atas 1.500. Seperti itu yang sedang dirancang penyusunannya oleh Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabianan. Rencananya tahun depan mungkin akan launching aturan tersebut. Berarti sampai dengan peraturan itu terbit, kita masih menggunakan semua yang ada ya Pak ya, sesuai dengan SOP yang diterapkan masing-masing kantor. Betul, betul. Tapi dengan sedikit lebih heavy-nya ke PMK 199 yang diberikan diskresi. Diskresi antara lain lapasnya sementara tidak diwajibkan. Kalau yang 199 PMK full itu wajib berlaku lartas. Tapi untuk PMI ini dikenakan pembebasan lartas walaupun dengan format PMK 199. Seperti itu. Jadi sebelum peraturan yang nanti murni untuk jadi PMI, sementara masih ya itu seperti itu. Masih belum diterapkan lartasnya ya Pak. Itu kalau dari sisi lartas. Kalau kita membahas dari sisi misalnya penerimaan Pak. Ya. Kiriman itu kan sudah jelas itu ada tagihannya. Betul. Itu apakah itu berlaku juga untuk barang PMI ini Pak? Ya tadi, kalau nilainya di bawah $3 akan bebas biaya masuk. PPN-nya dipungut, PPh-nya tidak dihitung. Seperti itu. Untuk yang di bawah $3. Tapi kalau pemeriksaan fisik kedapatan barangnya di atas $3 akan bayar biaya masuk. Cukai masih dibebaskan. Seperti itu. Berarti tidak ada lagi konsep yang pembebasan biaya masuk karena barang yang diimporkan ini bukan baru seperti itu. Apakah ada pembebasan biaya masuknya ataukah memang betul-betul begitu judgement-nya itu di atas $3 sudah kita bayar biaya masuk berarti? Betul. Nanti pemeriksa barang mekanismenya nanti akan menyampaikan apakah dengan foto atau dengan barang contoh atas barang-barang yang diragukan di bawah $3 tersebut. PPPP nanti yang akan menilai kan. Itu. Untuk kategori barangnya sendiri Pak, itu apa yang 3 itu tadi? Ya. Yang dikenakan itu memang harus ada lagi ketentuan bahwa barangnya itu harus bekas pakai atau baru misalkan? Ya. Kalau dari definisi PMI itu memang di sini hanya dibatasi tentang harganya aja, kondisi bekas atau baru selama jumlah barunya itu tidak berlebihan sebagai just tip atau barang dagangan, tentu akan berbeda. Artinya nanti pasti nilainya akan di atas 1.500. Jadi nggak relevan kalau kita menyatakan bahwa PMI ini barangnya barang baru. Harusnya statusnya adalah barang-barang yang memang itu diberikan oleh sang majikan. Artinya memang bekas pakai. Jadi di dalam ini juga kita mesti merujuk. Berarti tetap silakan. Gimana?
Iya Pak. Ya, silakan. Silakan diteruskan dulu Pak. Jadi di Iya, undang-undang tetap dengan konsep barang bekas ya Pak ya. Kalau logikanya dari PMI seharusnya itu barang bekas, Tapi kalaupun itu barang baru, kembali lagi ke ketentuan harga yang $3 tadi. Bila melebihi ya harus bayar. Kalaupun barang bekas ternyata itu nilainya di pasaran setelah dipotong diskon itu memang harus di atas $3, itu harus bayar. Gitu. Contoh kita ngomong celana jeans Levi's, merek Levi's. Itu bekas-bekasnya kan tetap nilainya ada. Iya. Nah, $3 itu kita asumsikan dengan kurs 1.500 berarti 45.000. 45.000 untuk satu potong jenis celana Levi's yang second aja saya pikir itu sudah lebih kan ya. Merek soalnya. Mereknya itu kan tentu menentukan harganya. FOB, US dollar, $3 USD Amerika. FOB posisinya. Jadi belum dihitung freight insurance belum. Incotermnya di $3 ya Pak ya? Iya, untuk yang FOB ya. Incoterm yang FOB. $3 FOB. Free on board. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Itu tadi mungkin sedikit insight terlebih dahulu, pendahuluan untuk acara Instagram Live kita kali ini. Kawan Prima, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh tulis di kolom komentar, karena hari ini bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan satu buah tumbler ya bermerek #BeaCukaiPriuk. Jadi silahkan yang paling aktif, yang paling bagus pertanyaannya nanti kita kasih hadiah di akhir acara. Pak, saya mau tanya lagi kembali. Ini mungkin masih menimbulkan kerancuan ya, karena sebelumnya barang konsolidasi yang dibebaskan kemudian sekarang jadi berbayar. Bisa dijelaskan lagi kalau memang seandainya yang saat ini masih berlaku Pak, sebelum PMK-nya terbit, yang saat ini masih ditangani di Bea Cukai Priuk, itu apakah sudah menerapkan di $3 dan juga yang di atas $3 tadi, ataukah masih mengacu ke ketentuan awal? Jadi tadi saya koreksi statementnya. Ya, tadi saya koreksi dulu pernyataan Pak Permana tentang konsolidasi itu bebas. Konsolidasi justru bayar. Kemarin itu PM itu bayar dengan konsolidasi. Konsolidasi itu pada peraturan sebelum arahan Pak Dirjen itu adalah bayar. Nanti dengan sesuai arahan Pak Dirjen dengan diskresi atas PMK akan bayar kalau nilainya di atas $3. Seperti itu. Putus nih Pak Permana. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Sudah terdengar, balik lagi normal. Siap, ya. Silakan bisa dilanjutkan Pak. Mohon maaf tadi agak sedikit terkendala koneksi. Jadi tadi saya koreksi bahwa konsolidasi itu berbayar kondisinya. Berbayar, bukannya bebas saat konsolidasi yang kemarin kita terapkan, itu semua bayar. Nah yang nanti akan diterapkan itu juga di atas $3. Kondisi penerapan yang $3 ini itu tergantung dari PPJK-nya yang harus berstatus NVOCC dan PJT. Kalau belum berstatus NVOCC, maka tidak bisa menerapkan CN ini 199. Jadi konteks penerapan aturan yang dari Pak Dirjen itu membutuhkan dari kesediaan PPJK untuk beralih status merangkap sebagai NVOCC atau PJT. Jadi tidak bisa dengan status seperti sama yang dulu dengan PPJK bisa mengajukan permohonan PIBK, sekarang harus juga berstatus PJT juga, NVOCC. Itu tahapannya cukup panjang karena harus mendapat persetujuan dari kepala kantor. Dan sebelum mendapat
termasuk juga harus daftar ke registrasi untuk mendapatkan NIK status PJT. Kalau nggak salah juga termasuk ke Direktorat IKC mendapatkan token sebagai NPOCC. Jadi ada langkah yang panjang untuk bisa menerapkan arahan dari Pak Dirjen untuk menerapkan CN atau PMK 99 di layanan PMI. Tidak serta-merta karena harus membutuhkan kesediaan dari PPJK itu untuk mendapatkan status NPOCC atau PJT. Itu yang kita sedang tunggu itu. Ya. Dari kategori PPJK yang mohon izin Pak Ismet. Ya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ya, Pak. Ya. Kalau dari putus lagi. Mohon izin Pak, suara saya sudah terdengar atau belum? Terdengar lagi. Siap. Iya, mohon maaf sekali lagi nih Kang Prima. Agak izin menanyakan kembali Pak. Tadi kan berdasarkan penjelasan Bapak itu memang tidak semua PPJK boleh melakukan pengurusan impor barang kiriman PMI ini Pak. Betul. Berarti dari sortir awal jelas ya bukan sembarang PPJK sehingga PMI di luar sana juga yang ingin mengirimkan barang lebih diminimalisir lagi kalau terjadi penipuan misalkan seperti itu ya Pak. Betul Pak Purnomo. Ya baik, mungkin Pak kalau dari kategori barang yang boleh dikirim sendiri itu apakah semua barang boleh dikategorikan sebagai barang kiriman PMI ataukah ada barang-barang tertentu yang kembali lagi berdasarkan lartasnya gitu Pak? Jadi dari awal sempat saya nyatakan bahwa dari arahan pimpinan untuk lartas ini sementara dibebaskan Pak, dibebaskan lartasnya untuk PMI ini. Emailnya kalah. Ya, sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat Pak Ismet dan juga kawan Prima yang lain ya. Kayaknya di luar juga agak-agak mendung nih. Betul. Koneksinya agak terkendala. Ya tadi kembali ke pertanyaan yang apakah semua dikategorikan barang ataukah mengacu lagi ke ketentuan lain seperti itu Pak? Kembali lagi dari koordinasi antara kantor pusat Bea dan Cukai dengan PP2MI disepakati untuk sementara
Latas ini dibebaskan, Pak, karena dari PP2MI sendiri sudah melakukan langkah-langkah permohonan ke Menteri Koordinator Perekonomian, juga ke Menko Sosial terkait aturan yang tegas tentang tidak berlakunya lantas atas barang PMI. Itu dalam proses, Pak. Atas proses yang berjalan dari kantor pusat, arahannya kepada kita semua di Bea Cukai untuk PMI ini dibebaskan terkait lantas. Yang masih dibatasi adalah nilai $3. Itu yang sesuai PMK 199 dengan sedikit diskresi. Nah, ini dia. Ya baik, berarti kalau seandainya nih ada PMI yang beli kendaraan gitu ketika dia bekerja di luar negeri, kemudian kendaraannya dikirim ke sini, kira-kira boleh atau enggak, Pak? Berdasarkan penjelasan kendaraan ya, mobil ya? Iya. Artinya. Mobil itu untuk dikirim itu hanya level diplomat asing yang boleh. Untuk diplomat warga negara Indonesia pun dibatasi hanya 1 unit. Hanya level diplomat yang dibolehkan. Itu pun level tertentu yang boleh mengimpor mobil. Jadi tentunya PMI kan bukan diplomat ya. Sama sekali tidak boleh, Pak. Spare partnya pun tidak boleh. Berarti memang mengacu lagi ke ketentuan umum ya, Pak ya, kalau Betul. untuk kendaraan. Untuk kendaraan. Iya baik, mohon izin Pak, ini sudah ada masuk pertanyaan dari @yaserkut. Kalau beli air minum botol $4, apakah bayar pajak, Pak? Nah ini air minum $4, kenapa barang kiriman? Ya. Mungkin barang yang lain mungkin, Pak, yang nilainya $4 seperti itu. Ya, intinya kita hanya menjalankan aturan pemerintah dalam hal ini adalah PMK untuk 199 2019 itu membatasi $3 untuk mendapatkan kebebasan. Pada saat yang di daerah kiriman itu adalah berminum, harganya $4 ya, tentunya harus bayar $1, bukan $4 ya. Selisihnya itu yang kita akan tagih. Kalau seandainya Pak pada praktek di lapangan itu kan ketika impor barang kiriman PMI itu kan datangnya bermacam-macam ya Pak. Betul. Jadi bisa jadi ada pakaian, garmen, bisa jadi ada alat rumah tangga dan lain sebagainya. Itu jika memang seandainya nilainya di atas $3, apakah dikenakan tarif pajak persatuan barang atau total keseluruhannya Pak? Mekanisme perhitungan biaya masuknya. Kita ngomong murni PMK 199. Ya. Itu tentunya satu persatu, piece by piece akan kita nilainya. Satu piece by piece, handuknya berapa, bajunya berapa, celananya berapa, gelasnya berapa, seperti itu. Hanya kita bebaskan, latasnya aja kita bebaskan. Oh. Berarti nanti tagihannya pun itu dikenakan terhadap tarif barang yang berbeda-beda juga ya Pak? Betul. SPP BMCP, surat penetapan pabean dia masuk, CP-nya cukai dan pajak. Cukai dan pajak. Ya, SPP BMCP itu merangkap juga sebagai SPPB. Kalau pemberitahuannya pakai CN, kalau pemberitahuannya pakai PIBK, maka akan terbit PTNP, surat penetapan tarif penilaian pabean plus SPPB. Jadi ada dokumen nanti ada dokumen plus SPPB. Kalau pakai permohonannya PIBK ya, karena kedapatan ternyata di atas $1.500. Baik, tadi semoga menjadi informasi tambahan ya buat kawan Prima tadi. Kita mohon izin Pak beralih ke pertanyaan berikutnya dari Kidis, @Kidis. Min, kategori barang pindahan mahasiswa dari luar negeri bisa dilihat di mana ya? Mungkin untuk ketentuannya Pak, lebih ke ketentuannya apakah berbeda untuk mahasiswa dengan PMI seperti itu Pak? Ya.
Oke, mungkin saya coba share screen terkait barang pindahan mahasiswa ya. Belum muncul ya. PMK 28 2008 belum muncul ya. Mohon izin Pak, mungkin ketentuannya apa tadi Pak, peraturannya? Peraturannya PMK 28 tahun 2008 itu dinyatakan terhadap barang pindahan untuk mahasiswa atau yang belajar di luar negeri itu dapat pembebasan dengan syarat harus ada keterangan lulus dari universitas kampus terkait, gitu ya. atau ijazah. Syarat itu. Lalu di pasal 5-nya terhadap barang-barang yang dipindahkan tersebut dimintakan keterangan dari KBRI setempat berikut penandasahan atas packing list-nya. Jadi untuk pindahan mahasiswa supaya bisa bebas dari latasnya, bebas dari biaya masuknya, itu harus ada 3 kondisi. 1 itu surat keterangan lulus dari universitas atau ijazah, lalu keterangan dari KBRI setempat, berikut packing list yang ditandasahkan oleh si KBRI tersebut. Udah, mau barang apa aja selama bukan just tip, selama bukan barang dagangan, kita akan rilis, kita akan berikan pembebasan. Tapi kalau ada just tip di situ, ada barang dagangan di situ, ada jumlah yang tidak wajar, contoh membawa sepeda sampai 10, nah itu kan nggak mungkin, nggak wajar. Nah itu kita akan tegak. Tapi kalau semua barangnya normal, rilis dengan status bebas latas, dengan status bebas biaya masuk. Berarti kalau dari ketentuan penyelesaiannya juga berbeda ya Pak ya? Barang mahasiswa tadi dengan PMI ya? Beda sekali. Karena PMI tadi belum diatur di aturan. Iya betul. Izin tanya Pak, saya mau penasaran sebetulnya dengan judgement pemeriksa. Sejauh mana sih Pak sebetulnya barang itu dikategorikan wajar gitu? Bukan barang just tip, dari jumlahnya kah atau dari kondisinya misalnya baru masih disegel gitu? Biasanya yang ditemui di lapangan Pak. Betul. Pertama kondisi baru atau tidak. Kondisi baru atau tidak pertama itu. Kedua jumlahnya banyak atau normal. Itu jadi pertama kondisi baru atau tidak, lalu jumlahnya normal atau memang melebihi normal. Itu kewajaran. Saya pikir itu common sense ya, common sense. Karena negara nggak mungkin mengakomodir orang-orang kolektor. Pasti negara hanya menjamin orang yang normal. Yang kolektor bisa orang semua ngaku kolektor semua nanti. Brompton bawa 10, kan? Saya kolektor Pak, kolektor Brompton. Kan nggak mungkin negara mengakomodir kolektor. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ed Kidis, semoga terjawab ya. Kemudian ada lagi Pak, mohon izin pertanyaan dari Sailesh Daniel. Saya ada pertanyaan, kalau ikut lelang barang milik negara apakah rumit? Waduh, mohon maaf. Mohon maaf, Ed Sailesh Daniel, kali ini kita temanya adalah impor barang pindahan dan barang kiriman PMI. Jadi kalau untuk pertanyaan terkait lelang, silahkan bisa konfirmasi lagi ke layanan live chat kami di bit.ly/chat BC Priok. Atau bisa juga kunjungi di lelang.go.id ya. Kali ini kita fokus dulu ke barang pindahan dan barang kiriman PMI. Kembali lagi Pak, tadi ke barang kiriman PMI. Kalau seandainya pada saat datang itu barang yang berbagai macam, kemudian ada yang terkena lartas dan ada yang tidak terkena lartas. Nah itu perlakuannya bagaimana Pak? Untuk si PMI ini mengeluarkan
barangnya gitu. Ya, kembali lagi PMI diputuskan oleh pimpinan dibebaskan lantas. Jadi kalau di situ benda lantas dibebaskan. Karantina seperti itu sambil menunggu penegasan dari Kemenko Perekonomian dan Kemenko Sosial bahwa nanti akan ada perbaikan peraturan sehingga dengan tegas dinyatakan barang PMI itu dibebaskan dari lantas dari Kemendak, lantas dari perindustrian, kemudian terkaitlah dibebaskan. Nah, terhadap barang-barang yang diimpor tadi hanya akan bisa ditegah kalau memang kedapatan tadi just tip. Ternyata barangnya just tip, bukan kategori barang PMI, tapi memang ini dagangan. Nah, itu kita akan tegak. Kalau mekanismenya sendiri, Pak, kalau seandainya ketika datang memang itu just tip dan dari yang bersangkutan, waduh Pak, saya nggak bisa bayar misalnya seperti itu. Itu apakah bisa mengeluarkan barang yang non just tip tadi yang memang betul-betul barang kiriman? Apakah harus diproses juga nih yang just tipnya, Pak? Enggak lah, jelas demi keadilan ya tentunya yang bukan just tip kita rilis dengan pengeluaran sebagian tadi. Yang bermasalah yang kita tahan, yang nggak bermasalah dirilis. Cuman umumnya PPJK nggak mau repot. Jadi selama ini PPJK itu pengennya sekali keluar semua. Itu yang menjadi bottleneck di antara kita BC dengan para pengguna jasa ini, pemilik barang. Disangkanya kita yang nahan. Sehingga kita nggak nahan, kita mau rilis silakan. Yang nggak ada masalah ya dirilis, tapi PPJK-nya nggak mau repot. Itu umumnya. Sehingga pengen keluar semua, jangan setengah-setengah, jangan seperempat, pengen keluar semua. Itu yang jadi masalah selama ini seperti itu. Padahal secara ketentuan ada ya mekanisme tadi sebagian, ya Pak, pengeluaran sebagian. Iya, betul. Tapi tidak diambil oleh PPJK-nya yang nggak mau repot. Iya, baik. Semoga tadi memberikan pencerahan juga kepada kawan Prima. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Agus Wijaya Tanzil. Izin tanya, Pak, WNI yang balik ke Indonesia dari Dinas Kerja di UK, kemudian barang-barangnya dipakai selama dinas di UK dan dipindahkan ke Indonesia. Karena barangnya banyak, jadinya 3 kali dikirim. Yang ketiga diminta bayar BM dan PDRI. Bagaimana solusinya? Apakah bisa mengirimkan parsial seperti itu, Pak? Ataukah harus satu shipment? Jadi ketentuan di PMK 28 memang belum diatur tentang multiple shipment, belum diatur. Tapi demi azas keamanan negara, kita tentunya akan minta arahan dari pimpinan, kepala kantor, apakah ini boleh karena sebelumnya sudah ada. Jadi itu kasuistis diskresi dari kepala kantor. Saya nggak bisa jawab ini. Karena memang ini secara ketentuan memang tidak diatur multiple shipment ini. Tapi secara azas keadilan harusnya harus equal ya, 1 kali semua 1, nggak boleh ada yang lebih. Tapi ini adalah diskresi yang mungkin kepala kantor levelnya yang bisa menjawab itu, apakah boleh multiple atau tidak. Mungkin dilihat lagi kondisi nyatanya ya Pak ya, bisa dimediasi seperti itu ya dengan si pengirim. Ya, kalau dari contoh ada di expat.co ya, kalau mau coba, di situ ada istilahnya arahan dari si expat ini, expat.co, bahwa terhadap multiple itu tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan karena tadi potensi akan dikenakan bayar dia masuk. Jadi dari expat.co aja sudah menyatakan kondisi itu tidak recommended untuk dilakukan. Multiple shipment itu harus sekali selesai di pengiriman karena terkait dengan dokumen-dokumen yang terkait yang aslinya kan diserahkan kan pada saat shipment yang pertama. Oh iya betul. Nah, kedua juga masalah batas waktu 3 bulan itu harus dikunci, nggak boleh melebihi. Barang sama orang itu dibatasi 3 bulan di PMK 28. Itu yang menjadi secara logika harusnya PMK 28 walaupun tidak tegas melarang, tapi ada tersirat bahwa itu hanya 1 kali seperti itu.
Ada pertanyaan. Jadi diusahakan satu kali shipment ya Pak ya, betul, agar betul. tidak menimbulkan permasalahan di kemudian Betul, hari. karena dokumen aslinya udah diserahkan sebelumnya. Kayaknya ada pertanyaan di atas tuh, Farika RHMDN, Pak itu. Ya, baik. Pertanyaan dari @Farika RHMDN. Pak izin bertanya, jika ada impor yang terkena SPTNP, alasannya karena bea masuknya tidak dimasukkan atau gimana ya Pak? Nah ini notul ini pertanyaannya. Iya nih, ini di luar ini. Betul. Pertanyaannya terkait notul, silakan @Farika mohon izin untuk dapat melakukan konsultasi ke layanan live chat kami di bit.ly/chat BC Priuk. Silakan bisa dikonsultasikan bebas permasalahan terkait kepabeanan dan cukai 24 jam 7 hari seminggu. Jadi kali ini kita spesifik membahas barang pindahan dan juga barang kiriman PMI. Mohon izin Pak, kalau dari tadi sebetulnya belum sempat dibahas secara detail ya Pak. Bagaimana kategori batas waktu untuk pengiriman barang? Itu apakah bisa orangnya duluan, kemudian barangnya yang menyusul, ataukah memang harus barangnya duluan, kemudian orangnya yang belakangan gitu Pak? Atau kondisi keduanya boleh? Nah itu tegas diatur di PMK 28 pasal 4. Bisa barangnya duluan, bisa orangnya duluan. Tapi masing-masing itu dibatasi 3 bulan. Jadi kalau kita bikin suatu diagram, pertama orangnya dulu datang, lalu barangnya 3 bulan kemudian, lalu setelah barangnya datang 3 bulan, datang lagi orangnya 3 bulan lagi. Jadi dikunci 3 bulan antara orang dengan barang. Nah, di RPMK yang akan dirubah, jadi PMK 28 dalam proses perubahan nih, mengakomodir terhadap kategori yang bisa dilayani barang pindahannya, yaitu orang-orang WNI yang selama ini tidak berstatus kerja, tidak berstatus pelajar, tapi memang orang yang tinggal karena nikah, tinggal karena ikut suami di sana, lalu pengen pulang. Itu salah satu butir perubahan dari PMK 28. Selama ini PMK 28 hanya mengatur 5 kategori golongan, yaitu TNI, Polri, PNS yang kerja atau belajar, lalu WNI biasa yang kerja atau belajar, lalu WNA yang kerja. Tambah lagi PKI yang ada di kedutaan. Hanya 5 kategori di PMK 28. Ini mau dirubah, rencananya berlaku Maret 2023. Itu ada perubahan. Nah, jangka waktu 3 bulan ini berubah lagi tuh. Diusulkan di dalam draftnya hanya 1 bulan untuk yang barangnya tiba. Maksudnya supaya pada saat staffing di luar negeri, orang dipaksa untuk menyaksikan. Karena kekhawatiran kalau nggak menyaksikan staffing, barang orang lain yang dimasukkan di situ. Itu pertimbangannya. Jadi waktu 1 bulan itu yang tadi 3 bulan dipendekkan 1 bulan, memaksa si pengirim barang itu untuk menyaksikan saat staffing. 3 bulannya bisa sesudah barang datang boleh 3 bulan. Tapi untuk kalau datang lebih dulu orangnya, dia harus sebulan dari kedatangan orang, biar dia ada waktu untuk menyaksikan staffing itu. Itu antara lain pokok-pokok perubahan di PMK 28 2008. Tapi belum berlaku ya Pak ya, sementara masih peraturan yang lama. Masih lama. Iya, baik. Tadi persyaratan sudah, kategori batas waktu juga sudah. Kalau pengajuannya sendiri Pak, barang pindahan dan juga barang kiriman PMI ini diajukannya melalui apa Pak? Untuk di Bea Cukai Priuk? Untuk yang existing sekarang kan tentunya lewat SLIM, Pak. Tapi sejak adanya arahan Pak Dirjen bahwa harus pakai PMK 99, nah ini akan dimasukkan lewat aplikasi visa barang kiriman. Yang sama seperti kalau di bandara, mau beli lewat Amazon.com, mau lewat Lazada, nah itu semua sama seperti itu. Aplikasinya bukan lagi SLIM, tapi pakai visa barang kiriman. Itu berarti yang melakukan pengurusan tadi ya, dari PPJK yang NVOCC itu, PJT. Non-vessel owner common carrier. Jadi bukan pemilik kapal. Dia nggak memiliki kapal, tapi hanya menyewa dari jasa kapalnya, keuangan kapal. Berarti ini juga sekaligus menjawab tidak bisa diurus secara pribadi juga ya Pak ya?
Kalau CN betul harus statusnya dari si PJT tadi, NVOCC. NVOCC ya. Kira-kira berlakunya kapan Pak? Ataukah memang saat ini sudah diterapkan melalui CISA 40? Rencananya sosialisasi terhadap PJK itu pekan depan nih Pak, mungkin karena Pak Kabid saya kan baru cuti kemarin nih. Rencananya hari ini menghadap kepala kantor untuk menyampaikan laporan persiapan sosialisasi. Tapi karena kesibukan Pak Kabid, mungkin ya pekan inilah target menghadap kepala kantor. Pekan depan mungkin sosialisasi ke PPJK untuk mendaftar menjadi NVOCC. Jadi kalau pekan depan itu baru sosialisasi, lalu proses untuk pendaftaran NVOCC itu mungkin butuh registrasi dulu ya registrasi, Pak. Ya mungkin di bulan-bulan November Desember mungkin baru itu bisa diterapkan. Baik, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Ismet Qodar, Kepala Seksi yang membawahi PIBK atau Barang Pindahan. Kepada kawan Prima, kita masih ada beberapa menit lagi. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan masih bisa diajukan lewat kolom komentar dan akan mendapatkan hadiah menarik ini nih, 1 buah tumbler bermerek _ Bea Cukai Priuk ya, khusus untuk hari ini. Pak, mungkin sebagai penutup terakhir sambil kita menunggu kalau ada pertanyaan lagi, mungkin Bapak bisa memberikan tips-tips kepada PMI di luar sana dan juga mungkin juga bisa kepada mahasiswa yang baru pulang ke Indonesia supaya tidak terkena penipuan ataukah supaya tidak terkendala pada saat pengurusan pengeluaran barangnya, Pak. Silakan. Jadi pengalaman dari menangani barang PMI ini ada kondisi-kondisi yang memang harus dihindari, terutama tadi konsolidasi. Karena dengan konsolidasi itu artinya barang yang benar dicampur dengan barang yang tidak benar. Pemilik yang sah dicampur dengan pemilik yang tidak sah. Pada saat diperiksa oleh Bea Cukai, tentunya akan berdampak kepada barang yang pemiliknya sah akibat dicampurnya dengan pemilik yang tidak sah. Artinya sangat tidak direkomendasikan untuk bergabung di dalam paket konsolidasi. Lebih baik urus sendiri, ngirim sendiri, walaupun mungkin agak lebih mahal barangkali, tapi lebih aman, lebih ada kepastian terhadap sampainya barang. Apalagi kalau dengan format nanti bahwa PMI ini akan diberikan pembebasan oleh pemerintah. Kalau nggak salah dalam setahun itu dikasih data sampai $1.000 kalau nggak salah rencananya akan dibebaskan nilainya selama mungkin setahun ke sebulan, saya lupa itu. Intinya akan dibebaskan secara resmi barang-barang PMI, dibebaskan nilainya, dibebaskan lartasnya. Mending menunggu itu dikirim. Yang jelas paspornya, yang jelas KTK-LN-nya. Karena sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI itu yang menyatakan bahwa PMI itu bukanlah orang yang suaka. PMI itu adalah dikategorikan memang istilahnya pekerja-pekerja bawah, bukan yang pekerja-pekerja level menengah ke atas, bukan. Makanya pemerintah memfasilitasi itu, dianggap memang perlu didukung untuk fasilitasinya. Beda dengan yang memang pekerja menengah ke atas yang memang secara kesejahteraan sudah finansial mampu gitu ya Pak. Mampu, betul. Di Undang-Undang 18 tahun 2017 mungkin bisa dilihat juga itu di undang-undangnya, ya Undang-Undang 18 2017 tentang PMI. Satu, jadi konsolidasi. Kedua, mending diurus sendiri karena untuk contoh misalnya ada PMI yang mau pulang, nah itu dapat fasilitas karena masuk kategori di PMK 28 bawa barang gitu. Cuma memang sendirian, biaya ditanggung sendiri. Tapi daripada rame-rame murah tapi nggak jelas, kan nggak sebanding kan. Mending diurus ngirim sendiri aja.
atas nama sendiri, BL-nya atas nama sendiri, itu akan lebih ada kepastian. Pastinya kita akan jalani tugas, no. Apa aja kita jalani. Siap. Saya juga menjalankan tugas, Pak. Betul. Diminta mengundang Bapak. Betul. Iya, seperti biasa di akhir periode Instagram Live, saya kembali mengingatkan pesan dari panitia bahwasannya saat ini Bea Cukai Priok sudah menerapkan wilayah birokrasi bersih dan melayani dan juga sistem manajemen anti penyuapan atau ISO 37001 tahun 2016. Sehingga kami mohon kepada kawan Prima untuk tidak memberikan sesuatu apapun kepada petugas kami dalam memberikan pelayanan, dan juga begitu pun sebaliknya. Jika ada petugas kami yang meminta sesuatu dalam memberikan pelayanan, silahkan dilaporkan kepada unit kepatuhan internal kami. Dan juga demikian tadi akhir dari Instagram Live episode ke-24, barang pindahan dan barang kiriman PMI. Sekarang waktunya pengumuman yang berhak mendapatkan hadiah. Kali ini ada 2 orang. Selamat yang pertama @yaserkut dan yang kedua @Agus Wijaya Tanzil. Sekali lagi @yaserkut dan @Agus Wijaya Tanzil, Anda berhak mendapatkan 1 buah tumbler menarik bermerek. Jangan lupa untuk para pemenang follow dulu akun Instagram Bea Cukai Priok dan DM admin kami, Min saya tadi dapat hadiah ya. Jangan lupa tuliskan nama lengkap, nomor handphone, dan juga alamat lengkap karena nanti akan dikirim melalui pos. Itu tadi akhir sumber kita hari ini. Bapak Ismet Kodar. Bapak Ismet Kodar. Ya. Kepala seksi yang membawahi PIBK dan juga barang pindahan, mohon undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mana. Dulu ya saya mikirnya Bang. pakai kereta gitu kan, udah kesini pelayanannya aduh asem kayak begitu, dokumen lama diproses gitu ya. Saya Bu. Roadshow itu. Bukan bukan roadshow, roadshow. protes. Protes. Bawa masa ya Bu. Priuk Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Sayang biarlah sederhana, takut nanti engkau merana. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.